Iya, dulu gue pernah lompat dari lantai 3 Pak. Di Taman Raya Senayan. Ketarik semua Pak. Ketarik semua dong. Patan sampai parkiran luar mobil kedengeran patahnya. Lu patah kaki? Ya, lu mau macem-macem aja. Disamperin lah sama almarhum Om Didi Petet. Serius tuh? Iya. Lu ketemu sama Didi? Gary, setelah saya, Banci sukses baru kau. Banci sukses baru kau. Makasih Bang. Hidup Banci. Gak gitu loh? Kemarin ini. Gua ngedenger lu meninggal, bro. Gue yang wah lagi. Memang Apa yang membuat lu dikabarin meninggal? Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi di acara All You Can Hear. Sekarang saya bersama sahabat saya yang lain lagi. Yang sama-sama sama saya Mas Berto dibilangnya. Masyarakat Bertato. Geriska, apa kabar Brother? Alhamdulillah. Aduh. Kayaknya kita baru lagi deh. Sebenarnya kita tuh udah lama ini. Sebenarnya kita udah lama untuk pengen ketemu, cuman nggak jadi. Kita udah berapa? Ada 2 bulan kali ya? ada. Pengen ketemu nggak jadi. Betul sekali. Beliau sibuk. Pas bagian bisa, saya sakit. Bagian saya nggak sakit, dia sakit. Mungkin itu jadi sukses gak ya? Harusnya sukses. Amin. Ger, apa kabar Ger? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ger? Sehat. Lu masih main film terus kayaknya gue dengar. Masih, dan memang beberapa juga belum keluar filmnya. Nanti Februari. Beberapa belum keluar malah. Iya. Udah selesai. Jadi kemarin ini lu sempet main film terus dong? Iya, sebelum pandemik ya. Oh sebelum pandemi? Sebelum. Kok belum keluar? Jadi kan pas pandemi kan kita nggak boleh nonton juga kan, dilarang Oke. segala macam dan semua. Oh nggak jadi tayangan di OTT gitu? Iya, nggak, mundur semua. Jadi ya gua nggak tahu lah gimana urusannya kan. Tapi film? Ada film berapa? Oke kan. Gue kemarin ini sempet banyak juga ada yang DM di ini gue. Salah satu kesebut nama lu. Om Gary Skak dong gitu. Manggilnya kan kalau gue Om, semua teman gue jadi Om. Gue seneng. Nggak gue doang. Lu sempet ngilang juga Ger. Ya, lu sempet ngilang, maksudnya waktu tahun gue dulu di Elemen lagi naik-naiknya, lu juga lagi di sinetron lagi penuh-penuhnya kan. Iya betul. Sama Didi. Lu sinetron terus tuh. Nah terus sempet kemana tuh abis itu tuh Ger? Sakit sih yang pasti. Itu kan baru ya, kalau nggak salah sakit tuh. Jadi ya sebenarnya udah 2 tahun sebelum sakit. Sakit tuh tahun berapa? 2018 sih. Berarti 2016 udah sakit? 2018 sudah mulai. Maksudnya udah mulai. Oh udah mulai. Sebelumnya masih syuting. Oh berarti syuting sinetron tuh masih terus sampai 2016? Masih FTV segala macam masih. Nah begitu udah mulai menurun tuh. Ya kan tuh. Kenapa nih gitu kan. Dan gue orangnya nggak bisa kalau misalnya ngecek gitu ya. Check up. Terus tahu penyakit gue apa. Nah itu langsung. Oh malah lo tambah drop? Iya. Itu gue orangnya gitu tuh. Oh besok sih sebenarnya gue mau check up. Cuman nggak usah deh ya. Jangan loh. Aduh. Tapi itu harus sebenarnya. Memang harus. Sama juga men. Gue juga gitu. Jadi sama sih. Iya. Lu gitu ya? Sama. Nah terus pas pada saat lu check up. Ternyata SGOPT SGT gue tinggi banget. Apa tuh? SGOPT. Jadi kayak fungsi lever dan kayak misalnya lo ada batas ya kayak lo udah kecapean banget nih, berarti lo lagi bengkak liver lo. Oke. Lagi berlebihan cara kerjanya gitu loh, nggak udah maksimal dan ngelewatin. Dan itu memang udah ngerasa sih, begitu dikasih lihat itu langsung lemes duduk itu gue udah wah. Oliver men. Oliver tuh kecapean sih bang. Iya, dan memang mungkin sebelumnya juga akumulasi dari yang dulu kali kan. Lu kan lu forsir banget. Iya, semua divorsis dulu. Apa juga divorsir ya. Aduh. Nih gue sama Ger itu kalau ngobrol seru sih tapi gue kalau ketemu dia seru banget, banyak ceritanya soalnya. Anak motor juga bareng sama gue juga. Gitu. Nah Ger, lu waktu dulu tuh sebenarnya awal mula karir lu tuh memang lu pengen
Karena gue dengar dari orang kan lu berandal soalnya. bukannya anak manis-manis, anak cover boy gitu. Bukan lah. Iya kan? Beda jalur. Iya. Tapi kan lu akhirnya jadinya ke situ. Iya. Memang gimana tuh? Enggak, awalnya sih sebenarnya bukan mau jadi star sih sebenarnya. Oh, nggak mau jadi star? Enggak. Ini bener nih? Iya. Serius? Iya benar. Pengennya sih dulu kan nggak kru ya. Ngebantuin kru memang orang lapangan, maksudnya bener-bener Kru apa kru? Film? film dulu kan, memang dulu film kebanyakan kan, belum ada sinetron kan. Oh iya, belum ada sinetron. Jadi mereka bantuin anak lighting, belajar lighting, terus bantuin anak art, jadi stuntman juga, pernah jadi asisten kostum juga. Serius, Bang? Serius dulu, terus akhirnya Sementara lu Indo, ganteng, lu jadi kru. Wah. itu kali dilihat sama bos gue kali dulu, adanya Pandi, Pak, sih. Sehat ya, Pak. Dia bilang, enggak, lu harus main. Hah? Main apa, Pak? Saya bilang, enggak, lu harus main. Main apa? Jadi pemain. Waduh, saya jadi kru aja deh. Gila nggak? Bukan kalau jadi pemain bayarannya lebih gede kan? Kru. Enggak, sih kru aja, Pak. Sekali itu. Nggak mau 2 kali, 3 kali. Enggak, lu harus main. Akhirnya sutradara dipanggil. Nih harus main. Wah, gue bilang, main apa? Gimana caranya? Udah main aja. Tenang aja. Pasti bisa, gue yakin. Aduh, gue bilang. Beneran lu bukannya gaya-gayaan lu nggak pengen main supaya itu? Beneran nggak pengen main? Beneran nggak pengen main. Dulu abang gue yang udah Renaldi Skak kan. Itu kan duluan. Jadi dia, udah lu main ikut gue aja. Gitu. Siapa tahu lu bisa main. Gak, gue bantuin aja nge-kru, gue nemenin lu dulu apa segala macam. Gue nggak pede lagi lo nge-kru apa main ya kan. Nggak ada pikiran gue bilang. Mendingan gue nge-kru jalan apa ngembel segala macem. Lu main sama kru-kru gitu? Iya, lebih enak gitu, kayaknya lebih ketemu kalau cerita ya kan, lebih nyambung gitu. Gak pantas deh. Terus. Itu dia gue bingung, Pak. Itu tahun berapa tuh, Pak? Tahun 9 berapa ya? 9. Oh, 90-an. 90-an awal ya. Udah tuh, akhirnya suruh main. Wah, pertama kali main tuh sampai yang gemeteran. Ngomong gitu. Sekali 2 kali, 3 kali disambit gua sama bangku. Sama yang nyuruh? Maksud sutradaranya, Pak. Oh, maksudnya. Wah, dilempar. Wah. Pokoknya itu semua kata-kata keluar dari A sampai Z, binatang juga keluar yang jelek-jelek. Yang nggak ada jadi ada tuh binatangnya. Gua bingung. Wah, pokoknya wah makin stres, makin wah. Iya kan makin keringetan. Gua bilang, wah mati nih. Dan di zaman dulu kan memang terkenal dengan senioritas dan junior. Iya. Itu mah, itu juga dikencat juga. Nggak bisa main nih, lu gantiin aja. Kalau mau ganti gue yang nggak usah main. Waktu itu main yang seniornya mas apa? Banyak, Pak. Ada Dian Tami, ya maksudnya nggak jauh umurnya, tapi dia duluan kali. Ya, dia senior untuk di itu. Karena gue juga pernah jadi krunya dia, nemenin, maksudnya nggak pernah main. Nah, akhirnya gue juga harus main sama dia kan. Wah, ya beda lah kalau depan kamera kan. Kamera aja, ya kan gue bingung. Wah, dulu kan nggak ada monitor, nggak ada apa-apa, ya kan, film. Jadi bener-bener setelahnya cuma lihat dari. Oh iya. Iya kan? Bukan digital ya, kita bukan digital. Ya. Jadi dulu satu frame yang 1 inch-nya doang tuh. Pita ya. Pitanya itu kalau nggak salah harganya 1 juta berapa gitu zaman dulu tuh. Itu kan ke Ken 35 ya. Udah gitu kalau ganti Ken kan yang pakai hitam itu kan. Iya. Zaman dulu banget. Gitu tuh. Jadi kalau sekali aja lu salah ya. Jangan sampai 3 kali lo guas. Aduh, pokoknya semua gimana nggak stres, Pak. Tapi gue seneng dari itu semua, mental lo jadi kebentuk. Gitu. Untungnya lo kopoh ya. Kalau nggak, layu juga, Pak. Susah. Sekarang aja agak layu. Kan suka ada yang ngambek. Oh anjing, gue nggak mau nih. Sementara kan lu dulunya preman. Iya, karena memang ada niat pengen jadi, ya udahlah, udah terlanjur nyebur, gue juga harus belajar gitu. Ya udah mau gue harus terima nih. Tapi dengan adanya seperti itu, gue jadi kebangun semua mentalnya segala macam. Dan apa yang gue lihat di sekarang sama dulu, beda banget, Pak. Iya kan? Dulu tuh menurut gue lebih apa dulu? Lebih enak, lebih bagus, lebih apa ya? Lebih bahasanya tuh gue bingung. Maksudnya dalam hal actingnya atau dalam hal produksiannya? Semuanya sih. Oh gitu. Pengarahannya, terus
berkonsepnya, maksudnya semua ceritanya segala macam. Berarti lu bener-bener harus jago acting dulu ya? Iya, dulu harus, karena memang wah gila tuh. Mau lu awal di film lu. Awal di film berarti lu ya? Dulu kan callingan pakai kertas, Pak. Iya. Nih, hari ini callingan, besok dateng ya. Ini alamatnya, gue masih inget banget tuh. Wih, sekarang mana ada gitu. Sekarang kayak WA. Iya kan, semua ada sekarang. Ada medsos. grupnya Gua sekarang, ada bingung. grupnya. Gatek lagi kan, gagal teknologi. Gila, bangga gak tuh gue. Main tuh film. Berapa film pada tahun 90-an itu? Wah, lupa gue. Banyak berarti. Nggak terlalu banyak sih, cuman ada Maco 3, kan ada Maco 1, 2, 3 kan. Lu main semua tuh? Maco ketiganya gue main. Sama tiganya. Terus judul-judulnya juga dulu lucu-lucu tuh, skandal internet. Terus Skandal internet. Main sama tukang warnet. aduh gila parah Pak. Judulnya banyak banget ya. Abis itu zaman ada session TV itu tahun sekarang kalau nggak salah, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oh, Trans 7 dulu. Oh, Trans 7. Sebelum Trans Itu 7 baru. kan LaTV. LaTV dulu. LaTV kan, iya. LaTV awal ceritanya, wah LaTV nih. Malam-malam nggak lagi begadang, terus LaTV ada film apa nih? Gue liatin film ini kayak film lama nih, kayak gue tahu nih. Taunya film lu? Tahu film gue lagi, wah, gue bilang, waduh, gue males banget. Gila gue, udah lama, aib gue kebuka gue. Nah, di situ lu main sebagai pemeran utama ataukah dari bawah? Langsung. Dari bawah pastinya, bawah dulu. Jadi kayak cameo. Kan ekstras sekarang kan. Ekstras, cameo. Baru peran membantu utama dan segala. Jadi dari bawah dulu memang. Lu semua udah tuh? Udah, stand in juga udah pernah segala macem. Dan dulu gua nggak pernah mau pakai stand in. Jadi lu jadi stuntman ya, man? Iya, dulu gua pernah lompat dari lantai 3 Pak, di Taman Raya Senayan. Lu memang khusus kerjaannya itu? Jadi lu dibayar buat jadi stuntman? Atau enggak, lu main? Enggak, memang main. Gua lu main tapi lu sendiri? Anjir. Jadi pernah tuh gue ada cerita di Taman Raya Senayan itu gue lompat nih. Jadi gue cuma lagi pendek. Tapi gue nggak perhitungin yang megangin tali, yang megangin segala macem. Ternyata itu yang bekas Taman Raya Senayan zaman dulu itu udah lumutan bro. Oke. Ininya. Jadi mereka tuh yang megangin tali gue. Bisa kepleset juga? Iya, ternyata emang kepleset dan gue nggak lihat. Gue lari dong dari dalam. Ceritanya saat keluar dari jendela. Gitu kan. Ditangkap ceritanya sama dia? Iya, jadi tahan kan gue, ketarik semua Pak. Ketarik semua dong? Patan sampai parkiran luar mobil kedengeran patahnya. Lu patah kaki? Ya, lu mau macem-macem aja. Gila. Itu mau gila. Berhenti dong syutingnya? Berhenti Pak. Anjir. Berapa meter lu loncat? 3 lantai berapa tuh ya? Anjir. 1 lantai kan 3 meter, 9 meter Pak. Ditambah gue lompat dulu. Baru juar. Jadi kan beban jadi 2 kali lipat ya. Iya, betul. Kalau sama Betul. beban kita Iya, ke bawah. iya, Kan. Itu jadi ketarik semua. Itu yang nahan ke bawah semua. Itu ternyata bawahnya juga ini apa? Lumut tadi yang gue bilang. Orang gila. Padahal kalau lu mau pakai stand in ya diadain dong. Iya, tapi gue nggak. Ya dulu kan masih muda. Gengsi. Udah badan lu. Gengsi. Makan tuh gengsi. Terus udah gitu ada pemain cewek yang cantik. Gue aja. Karena udah biasa. Pas mata. Aduh. Nggak sakit. Nggak bisa napas Pak, pingsan gue. Gila lah, itu baru ngerasain gue. Iya loh. Patah dua-duanya dong lu? Iya, 4 Pak. Anjing. 4 titik. Udah langsung ke rumah sakit tuh. MMC nggak salah. Baru dicek doang. Harganya berapa? Dulu zaman dulu 1,5 Pak, baru ngecek doang. Gila lu, makan Itu baru ngecek doang? Ih, ini baru ngecek doang, iya. Nggak jadi, udah kita pindah ke Cimande. Jadi Cimande lu? Iya. Waduh, itu sakit banget Pak. Sakit Pak. Ini kenapa nih patah? Wah, aduh. Lu teriak-teriak dong? Iya Pak, iya. Habis itu dikasih minum, baru agak. Buat sebelah gue yang lucu. Di Cimande kamar, ya kan. Gue lihat nih bapak samping gue. Tidur gini doang, senyum-senyum. Dia patah juga? Gue nggak tahu awalnya. Oh, nggak tahu juga, oke. Dia senyum-senyum. Pak, gue malas kan ngobrol kan. Takutnya salah-salah gitu kan. Terus akhirnya gue, daripada gue, kayak orang bego nih. Pak, ya deh. Bapak kenapa ada di sini? Kayaknya saya lihat
baik-baik aja Pak. Nggak ada yang patah, Pak. Oh, nggak ada apa-apa. Terus dia gini, ini loh Dek. Wah, gua dulu Pak. Wah, Kenapa? Jadi bisa ya, ini tulangnya kelihatan terus kulitnya kayak diginiin, seginiin, kayak ditarik ujung sama ujungnya gitu, jadi kebelek gitu. Terus tulang. Ini loh Dek patah. Wah, gua bilang, Pak jangan Pak. Gila gue langsung. Tapi gila juga tuh bapak-bapak ya. Iya. Cuek aja ketawa Gue ngobrol. nggak tahu dikasih apaan tuh. Si Mande dikasih lihat begini gue, wah anjing. Itu kenapa Pak? Lagi turun dari angkot, diajar sama motor deh. Oh berarti Cimande itu bener ya? Maksudnya lu nyambung lagi semua? Nyambung Pak, bener lagi. Tapi memang harus rutin sih balik. Iya. Tapi sakit lagi dong begitu. Iya kan memang harus. Kalau suka nyeri, nah ini sekarang efeknya nih akumulasinya. Ya itu pada milu. Ya udah nih, udah sembuh. Terusin film tadi. Udah selesai. Begitu tawarin lagi sama RCTI. Oh ini bukan film nih ya? Bukan, masuk ke sinetron mau bikin kayak Baywatch. Oke. Wah, di pantai. Iya kan, Oh, seru. korban. Enggak sampai belum. Itu baru awal nih Pak. Jadi kan ada deck untuk ngeluarin boat tuh. Iya kan? Oke. Ternyata untuk boat yang gede. Jadi dalam dong. Oke. Jadi gue liat ini, oh ya pendek. Gue nggak merhatikan kalau ini miring. Jadi gue harus jatuhnya miring gini kan. Oke. Nggak boleh begini. Kalau gitu jatuh loh. Patah. Patah, ya. Gue lompatnya begini Pak, patah lagi Pak. Di tempat yang sama. Cuman satu. Kaki kanan. Langsung bungkok segini. Wah. Nggak jadi syuting Pak. Diganti orang. Gara-gara. Tapi sekarang lu udah nggak ngambil yang adegan patah lagi nggak? Oh enggak. Nggak bisa balik kayaknya kalau patah sekarang Pak. Sembuhnya kapan tahu gue. Kalau patah sekarang gini, kamu kenapa nggak patah hati aja? patah kaki melulu. Kacau Pak. Nah pada tahun 2000-an itu waktu gue zaman gue lagi naik-naiknya si Elemen tuh kan gue sering ngeliat lu. Didi, lu, Arbo, itu lagi main-main itu. Badan lu gede banget Pak. Badan gede, pokoknya lu bad boy banget deh. Wah, saya. Udah mulai ada stripping belum waktu itu? Stripping apa weekly waktu itu? Kalau di tahun 90 masih weekly. Masih weekly. Kalau di tahun 2000 udah mulai stripping tuh. Oh lu udah kenal stripping? Udah. Berarti lu setiap hari lu syuting? Iya, setiap hari. Berapa tahun lu main setiap hari gitu Pak? Kalau gue alhamdulillah nggak pernah lama sih Pak. Oh, enggak lu banyak ya? Ya nggak banyak, tapi kalau stripping paling cuma paling banyak gue di 300 episode. Oke, nggak maksudnya abis itu ambil yang lain lagi, ambil yang Iya. lain lagi. Nah, itu yang lu ambil itu berapa tahun lu kerjaan lu tiap hari syuting gitu terus? Waduh. Banyak sih Pak, gue nggak pernah ngitung sih. Ada nggak 3-4 tahun itu? Terus kayaknya gue nggak pernah berhenti. Tapi emang pernah ada momen yang gue drop juga tuh. Tiba-tiba habis semua karena ya itulah ya. Masalah tidak pernah nabung dan cuek, nggak pernah mikirin. Kalau itu kan kita kan ini berbagi. Kita kan harus berbagi tuh, jangan ditabung. Kebanyakan baginya Pak, dia pernah nabungnya Pak. Kacau. Habis Pak. Nah, pada saat itu nih, Ger. Lu kan banyak nih, ya kan, banyak duitnya. Kalau drummer gue culun, Pak. Drummer gue itu anak baik. Ya kan? Kalau lu ngomong anak baik, gue gak percaya. Iya gak? Baik Pak sekarang Pak. Iya, sekarang. Dulu, ini kita ngomong dulu. Dulunya lu tahu gue ceritain dari orang-orang lu gimana, lu tukang gebukin orang, tukang nongkrong terminal, apa segala macam. Terus akhirnya lu kan, ini gue mau ngorek gini karena anak gue begitu Pak. Oh. Wah, bahasa Anak gue gitu tuh, tapi sekarang kan udah syuting terus dia. Nah pada saat itu, apa yang lu lakukan Pak? Ada yang gila nggak maksudnya? Apa kalau di situ ada kena narkoba juga? Banyak Pak. Kalau narkoba mah iya, dari zaman dulu tuh. Dari sebelumnya, Tahun 90 udah kena putau juga. berarti lu nggak berhenti sampai syuting terus? Enggak lah, On off? on off. Jadi kalau putau dulu straight 3 tahun berhenti. Oh putau 3 tahun? Iya dulu pernah tahun 90-an. Ya semua sih, kayak ada LC, ada Iya. ecstasy, ada sabu juga zaman dulu udah ada Pak. Yang dulu dari siapa emang? Oh udah Pak. Segini 100.000 Pak. Oh mahal. Segini 100.000. Oh segini murah dong berarti? Zaman dulu 100.000 sekarang berapa Pak? 100.000-nya yang mahal ya. Segininya murah. Segininya tuh maksudnya udah nggak ada yang kayak segini kalau zaman sekarang. Segini di ujung. Karena kan kecil banget. Iya Pak. Kalau dulu segini Pak 100.000. Bener-bener kayak batu.
dilempar tembok gak pecah. Pak. Bagus tuh barangnya. Waduh Pak, seminggu gak tidur gue. Parah Oh, itu. sempet ke situ. Syuting nggak ngeganggu tuh, Pak? Nggak. Tapi dulu nggak pernah mikir kalau orang lain ngeliat kita jelek, tapi kita ngerasa kita bagus. Oh, padahal sebenarnya lu kelihatannya jelek. Jelek Pak, kelihatan banget kalau orang tidur apa. Dan gue kan memang dulu juga orangnya jarang mau di make up. Oke, ya tipis aja deh, paling lu ngomong gitu kan. Jadi kan kalau keringatan terus gue giniin, jadi Mau gini-gini. kelihatan hitam. Dulu sih gini-gini. Itu PT. Etep itu. Iya, tetep itu. Gimana Pak? Oh, kalau sabu beda ya? Beda, sabu gini-gini. Nah, gini. Ya kan? Tapi katanya kerja jadi gila katanya. Kerja jadi gila. Maksudnya lu nggak capek-capek? Iya, itu yang mungkin sekarang jadi akumulasi yang dulu itu gitu loh. Ini efeknya baru sekarang nih. Kena tuh liver lu. Semua. Itu. Nah, makanya nih, Pak. Tapi emang basically gue alkohol. Alkohol nggak berhenti? Iya, ada dulu. Jadi memang pernah gue sampai di titik straight selama 2 tahun itu alkohol pure. Lu nggak pernah minum air putih? Enggak. Kontok-kontoknya Coca-Cola. Bangun tidur alkohol? Enggak, alkohol pasti. Gelo. Alkoholnya bir atau liker? Liker Pak. Liker, anjir. Untuk ngempet dulu nggak apa-apa, Pak. Iya Pak. Aduh gila parah. Dulu yang zamannya masih pakai mangga mentega dulu tuh. Iya. Itu. Kalau nggak mentega, itu dulu kacang. Iya, mentega gue biasanya. Kalau kacang masih. Tapi kan ada Alka-Seltzer, harusnya ngapain lu pakai mentega? Ya Pak, mana kepikiran gitu mau mentega. Ada yang mentega. Mentega juga mahal Pak zaman dulu bagi kita. Aduh. Masih di Indonesia mana? Iya, gue bilang. Waduh. Berat. Oh, alkoholik juga ya. Parah Pak gue dulu. Jadi sampai teman-teman gue pas cerita tuh, iya. Dulu gue kalau ke rumahnya Bang Giri, isi lemari esnya itu semua, nggak ada air putih. Ah masa sih gue bilang? Kayaknya gue enggak. Lo gak pernah sadar. Pokoknya abis beli. Wah gue bilang, ya bener lo, iya. Waduh, parah juga gue. Itu kejayaan lu, tapi gue ngelihat lu gue lihat waktu pas zaman itu. Gue tanya, Di, itu siapa dia yang ini, Di? Oh itu Gary tuh. Wah ini laki banget lo. Terus dia gini, emang kenapa gue? Terus dia bilang gitu, lu kurang laki, kurang gede kan badannya dia dulu gede. Tatoan dong. Wah emang laki jadi tato mulu dia bilang gitu. Jadi gue kan itu kan, wah gila cewek maksudnya. Gue gitu kan, kalau gue dulu kan. Terus ngilang. Udah ngilang. Akhirnya kita berteman. Iya benar. Berteman gara-gara gue syuting Insalosa, gue jadi cameo. Iya benar. Oh iya. Lu ada jadi bencong. Iya benar. Bener kan? Iya benar. Wah kita ketemu lagi di Bandung, wah aku bilang, nah kaget gue situ ngeliat lu. Kurus banget Pak, kenapa lu bisa sampai kurus gitu Pak? Tadinya yang badannya gede. Jadi Bukan sakit dong? bukan. Dia pertama mencoba untuk hijrah. Oh, lu hijrah? Mencoba untuk hijrah. Terus? Di 2015, kalau nggak salah sama kayak Bapak ya Pak ya? Sama, 2015 Iya ya? sama Pak. Cuma lu bisa kurus ya? Kalau lu santai-santai aja gitu. Karena dulu gue pernah jadi punya mindset ini ada hubungan dengan diet. Jadi gue dulu mau diet, mindset diet, bukannya dia makin kurus makin gede Pak. Oke. Makin stres makan tapi Iya, nggak kurus-kurus makin gede. Akhirnya gue pikiran gue polanya gue rubah, gue bilang gue mau hidup sehat. Oke. Mau lebih dekat lagi kepada Allah, gue bilang coba deh puasa memang karena Allah, memang benar niatnya juga karena Allah, semua karena Allah. Dan makannya memang benar-benar cuman awal memang berat ya. Transisi dari nasi biasa, gue awal nyoba ke beras merah tuh. Dari 2013 nih, sorry. Udah nyobain sampai beras hitam, beras coklat, sampai shiratake sekarang. Nah itu terus sama cuman kurma, ubi ungu, putihnya telur putihnya doang, sama air putih. Jadi kalau buka sahur itu doang. Bukanya itu, sahurnya itu. Iya. Saban hari. Itu puasa Ramadan. Dari Senin Kamis, lama-lama Senin Kamis, terus akhirnya coba Daud setahun. Begitu ketemu lagi Ramadan, nanya, boleh nggak sih puasa setiap hari? Boleh. Yang diharamkan itu setiap lebaran haji sama lebaran Idul Fitri. Lebaran haji nggak boleh 4 hari. Idul Fitri sehari. Jadi lu puasa terus? Iya.
Serius men, nggak ada apa-apa, puasa terus, bukan Senin Kamis doang. Puasa. Ngikutin sunnahnya Nabi. Emang ada ya? Kan Nabi dulu puasa 40 tahun. Itu Makanya kurus lah. Pasti. Iya, makanya kan ada kalau di Quran kan ada yang tersirat dan tersurat. Nah, yang tersirat ini kan banyak sunnahnya Nabi sebenarnya. Iya. Ya kalau nggak salah nih, mohon maaf. Apa-apa. Terusin Pak Ustaz. Iya, semua. Terus. Jadi coba ngikutin, tapi memang nggak cuma sampai 1,5 tahun sih, kira hampir 2 tahun lah. Akhirnya lu stop. Ya karena memang pertama ibu kan ngelihat, kurus banget, padahal Ya lu kurus banget sih. Gila. iya benar-benar habis memang. Tapi ngerasa di saat itu gue ngerasa kalau Bugar? wah gila Pak, gue ngangkat apa aja kuat Pak. Oh gitu? Iya, malah sehat, ngono lari ayo. Gitu loh, malah yang perfect banget begitu. Nggak boleh, maksudnya boleh nggak jam puasa dulu katanya. Itu nyokap? Nggak boleh dong kita lawan kan. Iya. Ya kan, udah berhenti. Begitu berhenti nggak bisa balik lagi Pak sampai sekarang. Mama nggak, kan mama yang nyuruh. Ya nggak apa-apa, bagus gitu aja. Aduh. Tapi lu nggak gemuk juga, cuma maksudnya waktu pas gua ketemu itu kurusnya gila, kurus banget. Itu lu hijrah, apa yang membuat lu tiba-tiba hijrah? Kan lu hancur Pak. Wajib gue gitu. Iya. Lu hancur. Jadi kan dulu memang, wah udah sana sini gue jadi sempat ikut, jatuhnya udah musyrik sih dulu. Jadi gue ketemu sama orang nih, coba lu bawain tanah nih, dari tanah mana nih misalnya. Oke. Ya kan? Ntar dari tanah itu dibacain terus keluar batu itu loh, kayak batu-batuan. Oh, kayak cincin gitu. Gitu. Oke, terus. Wah, mulai tertarik nih. Nyari lah, di mana-mana tanah gue cariin, gue ambil nih. Tanah dari mana? Tanah dari sana. Cobain aja. Wah, keluarnya warna biru, terus ada merah, ada 5. Iya. Nah, Terus bilang, "Tuh, ada nih kita bisa narik harta." Ya, udah mulai nih. waktu itu keikut loh. Gak ikut. Terus, nih ya kosong nih, nggak ada apa-apa nih, dia bilang. Coba kita tarik diamondnya, coba apa kayak. Bener kayak keluar kayak kristal aja Pak. Tapi bukan diamond, kristal. Tapi dulu kan gue yang, Wah, kayaknya wah banget kan dulu. harus beli ini telur apa angsa yang gede kan. Angsa apa ya? Lupa deh. Ya, angsa lah paling gede. Segede gini nih. Iya. Iya. Itu beli harganya 300.000 loh. Iya. Udah nih buat ini apa syaratnya gitu kan. Ya, nariknya cuma itu doang dapet. Wah, kita harus beli lagi. Gue bilang Gitu-gitu. dapat duit kagak, abis iya gue bilang. Wah kacau. Terus gue dapat nemu ini KM, KM itu apa? kantong macan. Oh iya. Ya sih. Kantong macan. Kantong macan tuh basically buntutnya macan dipotong jadi ujungnya. Jadi ujungnya doang. Oke. Jadi kalau kita Diikat masuk ke sini. bisa hilang. Tapi bener gitu. Benar, ada yang benar Pak. Ada yang benar. Tapi pas lu. Gue nggak berani. Oke. Jadi emang ada tempatnya ternyata. Ada di tempat itu gue nggak bisa. Jadi memang di situ ada harganya Pak, ada list harganya Pak. Jadi kayak toko dong. Iya, jadi kalau memang lu bisa buktiin dari di kamar ini, kalau memang itu terbukti dan bisa menghasilkan, kita langsung bayar. Gue langsung telepon orangnya, gitu. Oh gitu ya. Ya terus diceritain kalau KM ada dulu, ada nih pengusaha Pak Haji orang Bekasi, dia bilang datang ke sini punya KM cuma 1 jempol. Gue terus gimana? Saya suruh masuk kamar isi, pindah ke kamar sebelah. Oh siap, dia bilang. Udah, dia masuk, lama-lama nggak pas cek hilang Pak kiri kanan. Untungnya nih, dia cuma pakai sarung sama kaos sama peci doang, bawa handphone, ditelepon. Wah jemput saya, bapak di mana? Di Bekasi. Oh beneran? Iya bener. Ternyata perumahan itu yang dia mau beli. Oh. Kalau dapat duitnya satu. Oke. Dan tiba-tiba ada di situ. Wah. Kalau gua naruh terus gua tiba-tiba gua nyertuk, gua ada di kutub, mati nih gua. Jadi lu nggak sempet coba? Iya, gua wah, takut juga Pak. Kalau gua nggak balik lagi gimana? Masuk ke dimensi lain. Jadi Ant-Man lu. Kayak Marvel gua gini-gini. Waduh. Nggak deh, gua nggak jadi deh, gua bilang. Pada harganya tuh nggak salah 1 T. Anjing 1 T. Gila ya. Nah itu kan lu percaya di situ. Tiba-tiba lu jadi hijrah, kenapa? Yang tadinya jadi dari musyrik. Ya karena bukannya menghasilkan, tapi kita malah
kayak kesedot mulu. Oke. Oh, lu baru realize akhirnya. Iya, banda-banda gue pada habis semua nih. Buat kayak ginian doang, tapi nggak dapet. Nah, mulai dari situ lah teman gue memang awalnya bini juga ngasih tahu segala macam, mak gue semua teman gue akhirnya ngingetin lagi, bang, udah mendingan kita coba baik lagi nih, kita udah musyrik nih. Oh, oke, ada yang ngikutin gitu. Jadi kita balik lagi, syahadat, kita jalan lagi ke Allah. Ya dari kita coba deh, bismillah. Oh, lu syahadat lagi? Syahadat pak, kan udah musyrik kayak gitu. Oke, oh ada gitunya ya? Iya, udah jalan bener. Nggak lama dari situ balik lagi dapet strippingan pak. Setelah itu langsung dapet strippingan. Iya, itu berarti waktu pas itu lu nggak ada film sama sekali? Nggak ada, setahun pak, habis pak, kering. Bener-bener nggak. Berarti pas lu balik lagi, pas lu ini lagi malah dapet dikasih sama Allah ya langsungnya. Tuh. Wah, makin semangat. Iya. Dari awal cuma nenteng sejadah, gue masih malas sholat. Ya udah kalau malas sholat, coba aja lo tenteng sejadah. Oh iya bener juga Kan ya. lama-lama, Lihat terus ya. lama-lama tenteng mulu sejadah lo bawa-bawa nggak lo pakai sholat sekali. Lama-lama kan, iya juga. Sholat. Kata guru, nggak apa-apa, pertama pura-pura dulu jatuh cinta sama Allah. Pura-pura dulu jatuh jadi gitu loh. Iya. Pura-pura jatuh. Nanti lama-lama pasti jatuh cinta beneran. Oke. Karena akan dibuktikan sama Allah nih. Kalau kita benar, Masya Allah. dikasih gitu. Berarti kalian yang belum pura-pura jatuh cinta juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lama-lama cinta. Istilahnya bahasanya begitu. Untuk, ya kan? Iya betul. Iya sih kalau itu, gue kalau mau cewek juga suka pura-pura jatuh cinta jadi beneran. Ya pak gue juga begitu pak. Oke, wah gila berarti lu udah sempet keluar jalur ya pak. Jauh pak, melambung jauh sih. Nyanyi gue. Oke, Nggak bisa. satu lagi. Lu terkenal, udah nih, lu beres. Dan lu gue tahu lu straight biasa lah. Lu bad boy banget. Tahu-tahu gue taunya lu latah. Iya pak. Itu kenapa pak? Jadi dulu emang udah. Gue nggak pernah mau ngelatain lu sebenarnya. Gue gak pernah ngelatain. Jadi usut dulu. Gue jadi begini. Dulu udah dikembangbiakan. Awalnya dari kayak dikagetin. Oke. Lu ngagetin orang kali? Iya dulu. Terus lama-lama dikagetin juga sama teman-teman. Gitu. Awalnya cuma gitu. Oh, Gitu. Lama-lama gitu. Lama-lama ngebentuk pak. Coba deh. Enggak. Nyari teman. Awet muda, gak bener Si Didi juga latah, Didi juga latah. Ketawa mulu pak, jadi sehat mulu. Nah, lu capek sih. Itu gara-gara ngelatahin orang ya? Awalnya ngelatain orang. Jadi kalau zaman dulu tuh yang bener-bener yang orang latah tuh real. Dari mimpi. Ada tuh yang gitu? Ada. Jadi gue nanya sama makeup gue. Oh ya oke, terus. Di zaman tahun 90-an tuh. Lu kenapa latah sih? Bu siapa gitu namanya. Gue manggilnya Mbak siapa gitu. Enggak, jadi gue dulu lagi tidur. Terus gue ditinggalin sama bapak gue naik truk. Nggak tahu apaan, pas berhenti truknya tumpah gitu di sini. Tahu semua apa? Oh iya, itu beneran? Beneran. Akhirnya dia bangun gitu bahasa itu. Jadi gue cari, gitu. Oh, ada yang gitu juga banyak, ada? Pak. Nah, kalau yang lu bukan? Kalau gue Bukan dari ngimpi, jadi lu kadang ngelatain orang. Lama-lama jadi latih. Itu bisa nular ya, Pak? Bisa, mau cobain nggak? Enggak. Jangan. Cuman gini, di luar negeri ada latah nggak? Ada. Apa namanya? Jadi gue pernah syuting dulu di Filipina. Oke. Ya kan? Sebenarnya ada di stand up comedy orang Singapura, tapi dari India aslinya. Oke. Bukan laki sih maksudnya. Iya, Cong ya. Dia latih, cucu gitu latihnya. Ada gitu, ada gitu. Ada di luar negeri juga ada. Ternyata ada. Tapi buat mereka tuh bukan latih kalau dari Amerika, kalau dari gitu. Kayak punya penyakit apa gitu. Adik. Ada pak. Kalau itu kan ganti kalau ini adik. Jelek pak ya. Jelek. Kalau gue tuh sekali itu doang tuh, karena gue syuting di Filipina. Jadi dari berbagai dari Asia itu main, ditarik-tarikin, satu dari Singapura, satu dari Filipina, satu dari Cina, dari mana. Jadi satu main komedi drama gitu, action. Tapi Om Gary ini luar biasa loh. Jadi gue tahu dia
pas gue tahu lumayan di Insya Allah Sah pas mama gue tuh, anjing bisa banget sih. Lu bisa banget memerankan Waria pada saat itu ya. Lu mirip Pak. Aduh Pak, banyak yang bilang Pak. Lu mirip banget gue bilang. Karena gini, gue belum pernah ngelihat lagi yang mirip banget. Maksudnya yang bebenjongan banyak. Itu nggak? Barry Prima aja pernah bebenjongan. Pernah jadi perempuan. Kalau nggak salah Tora, Ferry Mariadi gitu. Doni itu pernah. Doni siapa? Damara pernah. Pernah ya? Tapi lu plek banget kayak bencong Pak. Jadi gue ngelihat sosok yang luar biasa kayak gitu, ada lu sama almarhum Didi Petet. Ah iya, itu juga. Lu pernah nggak ketemu Didi Petet? Pernah Pak. Jadi sebenarnya kan gue belajar itu dari gue lihat, karena lu tahu film ini nggak sih apa? The Birdcage. Udah nggak. Ada gue tahu Mr. Doubtfire bukannya? Bukan, The Birdcage yang main Robin Williams juga. Oh tahu. Itu. Gue ngikutin versi yang jadi istrinya itu. Tahu. Sama pembantunya yang juga. Iya. Lu harus nonton itu, gila Pak. Udah nonton. Itu film lama kan? Film favorit gue sepanjang masa itu. Berarti lu waktu pas mau memerankan jadi Babancian gitu, lu ada ininya? Ada lu ngeliatin dulu, mempelajari dulu? Iya, gue nonton terus sih. Maksudnya gue pelajarin cara-caranya. Kan kalau kita sekolah lagi, duit ya Pak. Duit ya. Mendingan nonton aja. Duit udah kesedot macam. Ya kan? Mendingan kita nonton aja. Ya kan memang terus gue lihat juga pendalaman karakter. Sama gue nonton Catatan Si Boy. Wih, Mas Ongki nih. Mas Ongki suka nonton dia. Lihat Emon. Lu Mas Emon, aduh Mas Emon gitu-gitu. Jande Medude. Iya, begitu segala macam. Gila nih, bisa banget nih. Om gila banget, gue bilang. Udah ngikutin gue jadiin satu. Gue pilih-pilih segala macam sama ngeliat Matias Mucus di film apa tuh tahun 70-an. Matias Mucus. Dia jadi gay, ada dulu klub di kota, ada klub gay. Oh iya, lupa belum lihat tuh. Gue tau yang gay-gayan Arisan dulu. Itu enggak ya Pak. Tora itu ya Pak. Tora sama si Surya Saputra. Tapi di situ Tora sudah akhirnya beneran. Jadi gosip. Nggak ada yang percaya Pak. Udah. Laki dulu. Akhirnya jadi alhamdulillah dengan film The Bee Gees itu dapat berapa award segala macam, dan salah satu di award itu disamperin lah sama almarhum Om Didi Petet. Serius tuh? Iya. Lu ketemu sama Didi? Wah itu kebangan banget. Gue bilang, gue lagi berdiri nih, kok tiba-tiba Om Didi kan datang nih. Gue bilang, ini orang mau kemana ya? Gue nggak pede gitu kan, gue bingung. Jangan-jangan nggak ke gue kali kan. Gue emang ngefans sebenarnya. Gue diem aja. Tiba-tiba saya berhenti. Gary, ya Om, saya bilang. Gue gitu, ya Om. Setelah saya, banci sukses baru kau. Banci sukses baru kau. Makasih banget. Makasih Om, saya bilang. Makasih banget. Hidup banci. Gak gitu loh? Ya emang suka jahil kan. Ini jadi selain pukat ya, langsung pukat ya. Iya. Om. Makasih ya Om. Gila, pukat tuh dapet. Nggak usah lebar-lebar kalau sekarang. Biasa. Oke. Lu banyak dapat penghargaan ya. Kalau gue lihat lu pernah menang di MTV ya? MTV ya? Bandung pernah nggak? Bandung dapat. Kalau Citra pernah? Citra belum. Oke. Akhirnya lumayan gue ngeliat dari sinetron. Gue nggak tahu sebenarnya lu adalah pemain film. Gue taunya lu adalah pemain sinetron. Terus tahu-tahu lu jadi main ke film-film kan. Gue lihat main di film. Bee Gees. Gue pernah nonton film The Bee Gees. Dan itu gue seneng banget tuh. Lu kalau nggak salah dapat penghargaan di film itu deh. Iya itu. Tadi MTV Award Bandung. Oh itu film The Bee Gees? Iya, The Bee Gees. Yang lainnya sih kebanyakan nominasi aja sih masuk. Enggak, lu ada beberapa di menang kalau nggak salah. Iya memang, tapi kayak sinetron. Iya. Akhirnya terus gue kemarin ini, gue ngedenger lu meninggal bro. Gue yang wah lagi. Ini umur panjang Pak. Meninggal? Jangan Pak. Jangan Pak. Oh enggak, waktu itu kabarnya meninggal. Nah itu pas kabarnya meninggal, bener nggak? Lu itu santer lu Pak. Semua artis Pak. Iya karena kan mungkin
memang Apa yang membuat lu dikabarin meninggal? itu tadi gue bilang lagi sakit liver itu. Jadi mungkin gue udah tahu sebenarnya, gue udah tahu nih pada waktu yang saat itu gue harusnya stop, gue paksain syuting, gue bikin film pendek. Oke. Gue yang sutradarain, gue yang cerita, gue yang rombak, kalau gue bikin gini-gini segala macem. Itu juga udah mulai yang cuma ngasih tahu dikit, terus gue yang udah gini. Oke, gantiin, gue istirahat dulu gitu-gitu tuh. Sampai pada akhirnya gue lagi sholat tiba-tiba jatuh. Wah itu juga istirahat dulu, nggak apa-apa. Masih syuting lagi tuh, gue paksain tuh. Bini gue nanya nggak apa-apa, gitu. Oke. Gue nggak mau kepikiran, udah pulang gue dari sendiri Pak, masih harus nganterin barang-barang dulu kan. Oke. Lu jadi sutradara apa jadi kru lagi sih? Ya karena sendiri kita menjadi maksudnya ini kan independen, maksudnya sama-sama lah. Gue harus nunjukin juga dong, gue juga harus. Ya pokoknya gue juga ikut turut tangan sama sendiri. Jangan mentantang lu minus lu. Enggak, tapi gue juga bantuin. Udah nih, pulang tuh pagi-pagi. Di jalan gue udah gini. Wah, itu udah gini. Gue bilang, wah mati nih. Gue udah sakit tuh, gue diem. Gue harus bangun nih, nyampe. Kalau nggak salah mobil juga parkirnya udah gitu aja. Terus nggak gue tutup. Nyampe rumah tau ya? Nyampe. Udah megang-megang. Gue gak berani manggil bini gue kan. Gue diem aja. Gue tidur. Udah nih, istirahat seminggu. Itu masih berasa banget tuh seminggu tuh udah sakit semua tuh. Balik lagi kantor. Di kantor jatuh Pak, pingsan. Balik lagi ke kantor udah. Akhirnya gue pulang lah. Terus besoknya gue harus nemenin bini gue, ada ini pekerjaan kan, endorsement segala macam. Foto di Sentul misalnya. Anterin lagi? Dia udah nanya, kalau nggak kuat nggak usah ikut. Tapi kalau gue nggak ikut, gue sendirian di rumah. Anak-anak gue pada ikut, daripada gue kenapa-napa nggak ada yang ini. Jadi ikut. Mendingan gue ikut. Okay. Tapi dia nggak tahu pikiran gue sampai sana. Jadi nggak apa, gue bilang gue ikut aja. Udah nggak kuat. Turun dari mobil gini-gini. Udah bener sampai villa itu, naik ke atas udah. Terbangun. Blackout. Udah nih bangun, kamar mandi, jatuh kamar mandi berapa kali tuh Pak? Masuk rumah sakit langsung? Ya, abis itu udah yang darah itu segala macam. Sempet sampai keluar darah? Iya, karena udah infeksi. Oh berarti ininya livernya nggak pecah, maksudnya. Nggak pecah tapi? Kayak iritasi dan infeksi gitu. Oke. Udah darahnya, ya maksudnya. Udah, ya gitulah. Udah dibawa udah nggak tahu siapa lagi. Oke. Dibawa ke Fatmawati nih. Itu lagi COVID lagi tinggi banget. Iya. Orang lagi pada ngantri semua sampai parkiran di Fatmawati sampai nggak bisa, udah penuh digituin. Gue udah dying Pak, gue udah nggak kuat. Udah segitu nggak kuat, udah darah nggak kuat. Tolong, ke Pertamina akhirnya. Nggak nyampe tuh. Begitu udah nyampe udah hilang. Blackout lagi. Udah masuk masa kritis langsung. Berapa lama lo masa kritis coba? 3 hari misalnya. Nah itu yang santer lo meninggal tuh situ? Iya, kayaknya gitu. Karena memang soalnya karena lo nggak bisa dihubungin sama gue. Iya, itu memang udah mati tuh handphone. Nggak ini segala macam, pokoknya susah. Gua DM, gua komen juga kan. Ternyata yang komen bukan gua doang, semua kan. Ger, kenapa? Banyak banget. Perut segini Pak. Oh iya. Dan udel gua segini. Oh ini bengkak lo ya? Iya. Jadi badan gua segini. Badan lo kan kurus. Iya segini badan. Lo gede. Udah. Nah terus udah gitu lu nyampe ke kuping lu juga pas lu udah mulai sembuhan, nyampe bahwa lu pernah digosipin meninggal gitu. Iya pas apa udah banyak sadar. yang datang? Udah sadar 10 hari baru. Oke. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Doain umur panjang. Iya, umur panjang. Tapi memang udah masih harus pakai kursi. Gue ngeliat lu pakai kursi roda, jemuran, ya kan? Karena memang pas lagi COVID kan tuh. Iya, sebenarnya kan gue harus dirawat itu harus minimal sebulan, Pak. Gue jadi ikut. Sebulan. Ayo gak capek. Sebulan. Nyamuk, ada nyamuk. Ada apa? Maksudnya ada. Gue harus stay di. Ya harusnya di stay di rumah sakit sebulan. Tapi lu cuman berapa? Cuman 10 hari. Karena gini, gue trauma, bukan trauma sih. Jadi parno, Pak. Jadi kalau keluar, jadi kamar seberang gue
sebelah sininya pada meninggal semua. Oh iya. Meninggal COVID. Ada yang COVID, ada yang liver juga. Gue bilang, gue jadi takut nih. Sebelah gue kakek Pak, sakit juga, udah gitu. Waduh, gue bilang, kacau nih kalau Liau ya. Nyawanya Liau, udah deh gue bilang. Meninggal nggak dia? Enggak sih. Oh enggak. Cuma enggak. Gue udah nggak kuat ya, gue bilang. Udah pulang, gue mau pulang. Dokter udah bilang, lo kalau pulang pasti lo kena kambuh lagi, kolaps. Nggak bisa. Begitu pulang kolaps gue 3 kali. Masuk lagi. Siloam salah. Tapi nggak dirawat, cuma diimpus gue. Itu sakitnya Pak. Waduh. Tapi kalau nggak salah liver tuh harus minum gula ya? Iya, tapi kalau over juga liver sembuh, diabetes Pak. Iya sih benar. Gue agak takut juga. Iya. Jadi terus asam urat iya juga gue, kolesterol juga kena, asam lambung udah akut. Udah semua. Oh yang zaman dulu keluar semua sekarang. Keluar tuh. Udah kan jadi satu tuh. Pas lagi di Siloam tuh dikasih apa gitu. Gue bilang hilangin sakit. Tapi dikasih infusan apa gitu 2 biji, malah tau sakit Pak. Wah, gue teriak Pak. Gila. Berapa jam gitu, 4 jam apa. Gue nunggu, gak kuat pulang. Sampai gak bisa tidur Pak, karena gue kepikiran, wah ntar gue kok tidur gue lewat. Takut mati berarti? Takut Pak. Karena ini dia, segitu gue maksudnya belajar ya gak banyak sih tentang Islam segala macam. Dari 2013. Ya segala macam, walaupun gak banyak. Masih ya level gue masih. Tapi dosanya di belakang. Wah ya itu deh. Segitunya aja belajar, begitu gue sakit gak bisa nyebut Pak. Serius? Iya. Enggak yang la ilaha illallah. Enggak. Waktu pada Enggak. Enggak bisa. Enggak sama sekali. Terus gue gimana ini? Kenapa? Berarti dosa gue masih setumpuk Pak. Lu bayangin tuh. Kenapa nggak nyebutin aja? Nggak keluar Pak. Nggak keluar apa nggak kepikiran? Nggak kepikir, maksudnya kayak terlintas tapi nggak bisa. Di sini juga nggak bisa, padahal udah dibacain. Nggak tahu, udah kayak udah nggak ada Pak. Mata gue udah kebalik soalnya. Itu udah di dimensi. Gue jadi ngeri loh Pak. Iya Pak, itu yang di ngeriin sih itu sebenarnya di momen itu yang kita harus takutin. Makanya kan orang-orang bule aja selalu bilang after life itu apa? Mati ya kan. Setelah kehidupan ya kematian itu yang paling dekat, udah nggak ada lagi. Dan kita nggak ada yang bisa Nah, nggak ada yang tahu Pak. Dan pasti. Ya, udah nggak mungkin nggak. Ini kenapa di episode kali ini jadi deg-degan ya? Aduh Pak, bukan saya juga Pak. Saya juga takut banyak dosa Pak. Akhirnya sembuh. Sembuh dan gue lihat lu segar lagi, malah gue lihat syuting lagi, apa segala macam. Sebenarnya ini masih tahap proses untuk kayak healing sih. Jadi sekarang nih? Terus. Jadi dokter gue bilang kalau lu mau baik lagi ke dulu, livernya naik lagi. Itu bisa sebenarnya dia bilang. Cuman lu harus butuh tahunan. Tidak hanya bulanan. Healingnya tuh tahunan. Yes. Jadi sekarang dalam proses healing terus Mas. Terus. Berarti apa yang lu ilangin sekarang yang tidak seperti dulu apa? Lu nggak boleh minum kah atau lu nggak boleh kerja kah apa gimana? Minum udah nggak, Udah pasti. nggak, ya pasti kalau itu. Kalau makanan itu juga nggak boleh sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau kita lagi di situasi, misalnya gue lagi di daerah mana, yang which is, iya di daerah itu nggak ada apa-apa selain itu yang lo harus makan dan lo harus isi perut lo. Iya. Nah gue serba salah, jadi gue harus makan. Kadang-kadang nggak lu selalu harus ada, nggak selalu lu punya uang. Betul. Iya kan? Betul, benar. Yang bisa beli itu semua, karena itu harus dibeli Pak. Iya, kalau yang kita sehat tuh biasanya suka mahal. Iya, itulah makanya dibilang sehat itu mahal, ini harus dijaga. Benar. Walaupun lu beli bahan-bahan, Nggak ada yang masak. bukan nggak ada yang masak. Oh, bukan ada yang masak. Lu harus habisin, kalau nggak habis nanti pada basi, busuk. Oh iya, benar juga. Serba salah. Takut gemuk. Nggak juga, kalau sesuai, kan kalau kayak kita nih sebenarnya udah harus yang lebih ke rebus-rebusan. Oke. Ya kan, kayak singkong rebus, ubi rebus, ya kan, semua yang lebih ke rebus. Kalau mau nasi juga, kalau bisa nasi tim, ya kan. Gue shirataki sih makannya. Ya shirataki itu bagus, karena dia 78% itu air. Iya. Dia tuh ini ya, jamur ya?
Ya, Ya jamur kan silatok gitu kan. tapi lebih banyak airnya sih. Iya. Jadi lebih kenyang. Sebenarnya itu sih. Cuman gue sebenarnya dibatasin juga kalau minum. Sehari itu kalau air putih 1,5 liter. Oh malah bukan lebih bagus ya kalau banyak airnya. Nah ini makanya karena fungsinya sudah nggak bener, Pak. Oh malah nggak boleh kebanyakan. Iya. Jadi belum tentu nih si kita gemuk ini apa bisa air juga, Oke. bisa pup juga, Iya. bisa. Nah, kalau gue kadang-kadang suka bengkak sini, Pak, kaki gue nih. Kadang-kadang ini bekas bengkaknya sampai pecah-pecah nih. Oh iya. Ini jadi bengkak. Bengkak. Kalau Gue nggak jaga makannya makan sama minum. Karena kan liver gue tinggal 50 nih sekarang. Persen ini yang berguna. Bisa mencerna. Jadi 50% lagi ini nyebar. Jadi pas gue kalau dicek nih sama dokter gue nih di USG, isinya kalau nggak air sama gas. Ya Ger, lu jangan macam-macam lagi. Sama, Pak. Bukan gue doang, Pak. Nggak juga ya. Kita ngomongin sama, gak jauh-jauh juga, Pak. Beda tipis, Kita Pak. umurnya beda tipis. Cuman ngeri-ngeri ya. Memang ya kalau dikasih sehat mendingan dijaga ya. Tapi susah. Duit banyak juga percuma lu sakit. Buat apa? Mati nggak ada di bawah, Pak. Iya benar juga sih. Iya, jadi memang apa ya? Memang harus susah, tapi memang manusia itu tempat orang salah sih. Iya sih. Kita nggak selalu bisa. Tapi sebenarnya itu cuma alasan. Tapi sebenarnya kita bisa. Karena ada kata-kata itu kita jadi akhirnya bersembunyi di balik kata-kata itu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita dahuluin Allah, dunia ada di sini, pasti ngikut. Tapi kan kita sekarang di dunia mulu. Dunia mulu. Sekarang nggak apa-apa, Tuhannya banyak sekarang. Duit, Iya, Tuhannya rumah, Tuhannya mobil, motor, duit, tanah, harta, cewek. itu semua, Pak. Harta, tahta, dan wanita. Sadar. Oke, ini ceritanya nih sekarang lu udah, alhamdulillah gue ngedenger lu, gue seneng juga tuh. Karena memang gue denger banyak sih dari orang-orang lu tuh udah beda, udah lama lah. Kemarin kasus lagi kepada, aduh, kemarin kasus ini, gue kan nggak pernah nonton berita, gue mendengar berita, gue gini, gue kalau dengar berita kasus tentang temen gue langsung nggak mau lihat. Tapi kenapa gue lu lihat ya, Pak? Iya, enggak, gue lihat depannya doang. Gue lihat Waduh, depannya doang pas pada saat Gary ketangkap sabu. Wah, udah males. Gue udah males ngelihatnya. Karena gue nggak pengen banyak tahu karena nggak tahu gue kenapa. Kalau temen gue nggak pengen tahu jadinya. Benar. Nah, kenapa sebenarnya Ger? Pada saat itu, lu make lagi? Enggak sih, lebih tepatnya lebih in the wrong place, in the wrong time. Itu aja. Jadi lebih ya udahlah. Lu datang Memang ngomongin kerjaan dan segala macam, ternyata memang sudah disiapkan seperti itulah maunya orang-orang itu. Jadi Pak, sebelum saya terusin, saya boleh ke kamar mandi dulu. boleh. Boleh, Pak. Boleh. Silakan. Karena dingin ya. Iya, Pak. Kan gue lagi gini, nahan kepala, gue gak tahan gue. Gue kencing dulu deh. Kacau. Ya, Asik jadi. ininya nggak dipakai lu tadi. Kita kencing ke kawan. Ger. Ya. Nah, lu wrong time, wrong place. Pada saat lu datang mungkin berarti kalau itu mereka lagi pada pakai ya. Ya, sebenarnya mereka udah duluan segala Oke. macam. Memang pas datang juga asapnya sudah bekasnya masih ada lah sisa-sisanya. segala Berarti lu tahu dong, kan lu dulu bekas pemakai. Iya, tahu. Bahwa itu bekas. Tahu, pastilah tahu. Cuman gue gak mau suzon juga kan. Ini yang gue jaga aja lah semua. Cuma Tapi kan lu nggak bisa ketangkep dong. Kan kalau dites lu nggak pakai. emang barang bukti nggak ada kan gue? Oke. Terus Memang tidak ada. dites nggak? Di kualitas ya, Dites iya. ya, dan positif. Dan kenapa saya bertanya positif? Saya tanya dokter, pengen tahu. Saya tanya dokter saya sendiri. Memang sebenarnya dari asap pun kita bisa kena. Waduh. Iya, sama dengan nggak hanya sabu ya, tapi ganja yang berbau asap itu lebih parah daripada rokok pasif katanya. Rokok pasif kan kita nggak ngerokok, ada yang ngerokok kita yang kena juga. kena. Pasif Ini kayak gitu juga. sama, lebih parah, Pak. Jadi kalau kita nih datang ke satu tempat, ini banyak yang misalnya nyabu lah ya. Ini nyabu nih. Kenapa? Kita kalau dicek positif. Kena. Waduh. Dan, Hati-hati tuh, guys. dan kebetulan memang
waktu itu gue masih konsumsi obat-obatan gue. Obat ini kan? Obat tidur, Oh, obat tidur, segala iya, macem banyak. Nah itu menyokong. Jadi nambah wow gitu. Ya sudahlah, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kan alhamdulillah lu dibuktikan ternyata memang lu. Iya, udahlah. Jadi buat gue itu pengalaman, pelajaran aja. Walaupun memang kita udah coba sebaik mungkin, tetap aja ada orang yang gitu. Ya, tetap waspada aja lah, hati-hati sama yang kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Kita nggak pernah tahu niat kita baik, tapi ternyata disalahgunain. Iya, benar juga. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Ini gue terima kok. Maksudnya, ya gue bersyukur ada kejadian kemarin itu. Jadi gue bisa lebih aware lagi, lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi tentang narkoba dan lain-lainnya gitu. Skip memang karena kan gue juga udah lama enggak, terus akhirnya gue belajar lagi deh kemarin. Gue ngeliat ini gitu. Alhamdulillah, tapi lo yang penting kan udah aman. Alhamdulillah aman. By the way, anak berapa? Anak 5 Pak. Anak 5. Ya. Anaknya sudah gede-gede, berapa paling gede? 24 sekarang. Paling kecil? Mau 6 besok. Oh, besok? Iya, besok. Pas besok. Nah, siapa yang namanya? Takia. Takia ulang tahun ntar lagi. Happy birthday Takia. Terima kasih Om. Gue yang jawab. Aduh, tapi senang gue. Gila perjalanan lo ya Pak ya. Kan lu dulu aja laki, lihat dong gue. Tetap begini ya Pak. Karena sebenarnya lu nama udah laki, gue bilang tadi. Kan Cuma Gary berarti Iskak. kadang-kadang suka Kan Gary Iskak. Iskak itu kan cowok Pak. Iya Pak. Skak kan raja. Benar. Ister ratu. Ratu dulu baru laki ya Pak. Susah bawaan. Maaf. Yang lain tuh pala duluan keluar ke kaki dulu nyari-nyari gini. Mana sih? Gitu. Split gak? Oh iya bukan lagi begini Pak keluar gitu. Padam ya. Apa gitu. Gue tahu jadi tukang gebukin orang. Sekarang begini. Di zamannya beda Yatsin. Bo. Lagi. Lu kalau yang pernah digebukin sama lu, ketemu lu sekarang begini deh gini. Mampus kata dia. Mohon maaf ya Pak. Yang dulu lah ya Sekarang jangan ya. Pokoknya mohon maaf semua orang-orang yang pernah saya sakiti. Nggak mau jadi banci. Gue sengaja nahan supaya dia nggak jadi banci, jadi juga. Susah Pak, nggak bisa disentil dikit langsung begitu sekarang. Tapi ya inilah Gary Iskak yang gue kenal ya tadi yang ngobrol kita dari pertama nih. Kalau ini yang baru nih. Ini barusan tadi Gina. Jadi kalau siang Gary, kalau malam Gina. Gina ya. Gina Iskak dong. Bukan lagi. Kalau di Jawa aku namanya Laura. Kenapa Laura? Iya, lanang ora wedo ora, Pak. Ansi. Laura. Jadi itu ya. Iya. Laura tuh lanang ora, wedo ora. Wedo ora. Oh. Laura. Ya, catet Laura garis bawah. Lanang ora wedo ora. Lanang ora, wedo ora. Oh, iya. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Susah kan? Ger. Thank you, Ger. Gue thank you banget sama cerita lu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya nih. Karena tadi gue lihat banyak nih pelajarannya nih. Dari yang lu main, dari yang lu dari bawah dulu. Orang kan taunya lu langsung jadi bintang aja, Pak. Betul. Terus yang itu yang paling sehat itu, Pak. Ternyata. Dan yang paling serem yang lu kata lu tadi. Iya. Gue pikir kalau kita udah sholat, udah tenang lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum tentu. Ternyata susah, Pak. Iya. Karena kita masih ada duniawi sih. Maksudnya gimana? Iya, masih mikirin dunia. Iyalah. Memang kewajiban kita memang ada. Cuman kalau kita serahin semua kepada Allah 100%, aku yakin kepada Allah, itu akan beda urusannya. Mungkin. Tapi karena kita selalu mikirin dunia, ya gue harus tanggung jawab, tapi lu gak inget sama Allah. Dan kewajiban lu gak lu jalanin. Sama istilahnya kayak pernah nanya, waktu itu ada gue kan, lu nanya tuh. Kita sedekah segala macam. Tapi kalau kewajiban lu nggak dijalanin, Jalanin gimana? sama aja. Nggak ada. Tapi kalau kewajiban juga, tapi nggak pernah sedekah, sama juga. Sama juga sih. Enggak, tapi kewajiban itu lebih nomor 1 sih Pak. Sedekah kewajiban juga Pak. Iya, tapi yang lebih inti kan sedekah itu kan memang sebenarnya gini. Apa yang kita punya itu kan titipan ilahi. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Iya sih, benar juga ya. Lalu ditanya kita punya apa, nggak punya. Jadi apa yang itu kan cuman
biar lu dilihat dan dihargain sama Allah dan segala macam, itu bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa gue sih. Jadi lebih ya lu harus bantu saling membantu, baik sama orang, ngasih tahu yang baik, ngingetin, ya kan, saling ngingetin. Nah kita kan, kalau yang setahu gue, kalau kita di dunia diciptakan itu kan memang sebenarnya siapa Allah, siapa Tuhan kamu, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nabimu, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam, dan apa yang kamu harus pelajarin, Quran. Kita dengan belajar Quran aja itu sudah menjadi pendidikan yang semua ada di situ, dan semua udah pernah dibilang sama Nabi kita zaman dulu, dan semua kejadian sekarang ada semua. Masya Allah. Mama Laura nih, aduh luar biasa. Bukan Pak. Mama Laura. Sorry, bukan Mama Laura ya. Om Gary ya, bukan Mama Gina. Mama Gina lagi gue. Aduh, subhanallah. Ngeliat lu begini kayak seneng sih gue, seneng banget kan. Jadi kita nggak bisa, orang juga nggak bisa ngomong gitu, Bo. Lu bertato-tato, lu percuma, anjurin, enggak juga. Ya sebenarnya iya banyak. Jadi kalau menurut gue adalah sarannya, don't judge a book by its cover. Jangan lihat orang dari luarnya aja. Lu belum tentu dalamnya tahu seperti apa. Itu yang satu. Yang kedua, toh lu nggak usah ikut campur urusan orang lain. Itu ablumin Allah juga. Iya, karena itu udah urusannya dia sama Allah, ablumin Allah, ya kan. Jadi lu ya mengingatkan boleh, tapi nggak usah berlebihan, ya kan. Betul banget itu. Yang satu jalan masih ingat sama Allah aja bang gitu. Iya benar. Ya selanjutnya kan kita yang tahu. Lu belum tentu ngasih tahu gini-gini, kayak banyak kan. Lu pernah kejadian tuh, katanya udah hijrah gini-gini. Dosa nggak itu dosa? Dosa sih. Dosa juga ya ngomongnya. Iya. Mereka ngomong. Karena mereka berlaga menjadi yang lebih baik lagi. Benar. Mendingan lu concern sama hidup lu dulu, sama Allah bagaimana, sama Tuhan lu bagaimana, agama lu apa ya lu percayain, ya itu yang lu jalanin. Gak usah yang luar biasa. Amin. Terima kasih nih Pak Ustadz. Bukan. Aduh, Gua sedang. berat. Gua sedang banget. Om Gary, aduh thank you banget. Ini abis ini berarti kita harus sering ketemu nih. Gua mau banyak belajar juga masalah hidup sehat, masalah agama. Ya, sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Artinya jadi temennya. Iya, jadi temennya. Iya. Tapi thank you waktunya, Ger. Ya. Mudah-mudahan banyak yang nonton berkah. Berkah, amin, bisa. Bismillah. Kebermanfaatannya banyak buat orang lain dari cerita-cerita lu. Dan lu juga yang paling gue doakan adalah semoga lu sehat lagi. Doa yang sama untuk antum. Terus antum sama mudah-mudahan istiqomah. Bismillah, amin. Sama-sama kita. Sama-sama. Nah, sebelumnya ada sedikit persembahan. Waduh. Dari teman saya, ini disupport sama temen, itu Well Done namanya. Wah, daging dong Pak. Daging. Tadinya mau rare ya. Oh iya, jangan. Well Done sama apa? Ada darah-darahnya dikit. Darah dikit. Nah, ini dari All You Can Eat. Wih, keren. Buat mudah-mudahan dipakai yang berguna. Jangan dilihat dari harganya. Nggak apa. Jangan dilihat dari harga, tapi merek. Bukan. Pemberian itu kan amanah juga, Pak. Udah datang ke. Thank you banget. Thank you banget. Oke teman-teman, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Dan ini yang pernah bilang Gary Skak akhirnya ada di tempat gua, dan ini salah satu teman gua yang luar biasa, karena dari yang tadinya ya lu baca deh dulunya kayak gimana, yang sekarang akhirnya seperti ini. Dan gue seneng banget sehat lagi. Dan Gary kesini, thank you, Ger, thank you banget. Thank you banget. Jangan lupa share, kalau memang ini bagus pembicaraannya, share, subscribe, like, dan komen. Oke? Thank you semuanya, thank you Om Gary. Thank you banget. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu.
Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.